Kalian gabut? Kalian bosen? Aha, Mending kalian download game ini aja, Mood Doomers. Bagi kamu pengguna Android dan juga iOS, langsung aja kalian install game yang satu ini. Jangan lupa kasih bintang 5 dan juga ulasannya yang bagus-bagus. Nah, pas kita buka gamenya, di sini ada menu daily check-in, yang mana kalau di sini kalian login 6 hari berturut-turut sampai hari ke-6, kalian bisa mendapatkan atau mengumpulkan kartu PayPal sebanyak $50 atau saldo $50. Tapi di bawah itu kalian harus masukin alamat email PayPal kalian biar saldonya bisa masuk ke akun PayPal kalian. Kalau punya kita kan udah kita isi, jadi ya seperti itu, udah ada alamat emailnya. Kalau belum ada hijau-hijaunya, suruh ngisi alamat email. Kalian baca sendiri aja syaratnya itu. Selain itu juga menu PayPal yang ada di homepage, yang buat redeem PayPalnya itu bisa kalian unlock atau kalian buka setelah 24 jam setelah login hari ke-6. Sebelum main kalian harus undang dulu kode invite kita, kode undangan kita, biar kalian bisa dapat koin tambahan sebanyak 800 koin. Wih. Terus kalau kalian mau dapat banyak lagi, kalian undang temen kalian sebanyak-banyaknya biar kalian dapat koinnya semakin nambah juga, semakin banyak juga. Wih, teman kalian juga dapat koinnya kok sebanyak 300 koin. Wih. Lanjut lagi ke menu spin yang ada di kanan samping. Nah, di sini kalian bisa nyepin, kalian bisa muter, bisa milih-milih reward yang berbeda-beda, tinggal puter aja ya. Jadi kalian bisa ada kesempatan 5 kali muter dalam satu hari. Wih, 2000 koin ya. Langsung masuk ya. Wih, keren. Terus juga ada menu tes, kayak menu misi gitu ya. Kan juga bisa dapetin koin juga di sini, koin emas. Tinggal klik aja free chest yang di atas itu. Congratulations, dapat 102 koin emas tambahan. Kolek dong. Nah, ada lagi tuh menu yang sangat-sangat menarik perhatian kita, yaitu ada gambar iPhone 12 di kiri atas. Jangan-jangan, wih, ini sepertinya ada hadiah menarik ini. Win big prizes. Widih, kalian bisa tahu ya hadiahnya apa. Nah, di sini kalian nyepin lagi biar dapetin kayak potongan puzzle gitu. Tapi di sini kalian hanya punya satu kesempatan gratis sehari. Kalau kalian mau nyepin terus-menerus biar bisa dapetin potongannya itu semakin banyak, kalian harus tonton iklannya ya. Biar kalian bisa unlock exchange-nya dan dapatkan hadiah. Wih, hadiahnya nggak mainan loh ini. Kalian bisa lihat kan? Siapa yang nggak mau? Langsung aja. Nah, di atas ada menu koin ya, kita klik. Koin adalah menu penukaran koin yang berhasil kalian kumpulkan plus koin yang kalian ingin invite teman kalian tadi. Kalian juga bisa tukarkan di sini dengan berbagai macam rewards ya. Ada bermacam-macam tuh, kalian lihat sendiri aja dari Amazon sampai Xbox Live. Wih, kalian tinggal pilih rewards kalian sesuai region kalian. Ini kita pilih US. Oke, langsung aja kita mainin ya. Maininnya gampang banget, kalian tinggal nyamain aja. Emoji-emojinya minimal 3 emoji yang sama itu langsung bisa belum, dan kalian dapatkan koin. Nanti kemungkinan kalian juga bisa dapat ujuk-ujuk dapat PayPal. Wih, langsung ya. combo 5 loh. Langsung dapat $10,50. Wih, keren banget, keren. Kolek dong. Wih, combo 5 lagi. Wih, naik lagi jadi $11,55. Keren. Nah, gampang kan maininnya, tinggal sama-samain aja. Nanti kumpulin sebanyak-banyaknya. Udah banyak kalian redeem, kalian dapat bonusnya dan kalian juga dapat untungnya. Siapa tahu kalian dapat hadiah yang utama itu tadi. Makanya langsung aja download, install, mainkan dan dapatkan bonusnya. Win big prizes. Wih. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu ya creepy ya, Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita Merinding. Nah, oke guys, jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk goib. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya kalau makhluk goib, setan, hantu itu kan suka memunculkan diri tanpa memandang tempat. Bisa di mana aja, nggak terkecuali di sarana transportasi umum ataupun pribadi. Nah, kita udah biasa mendengar cerita-cerita horor, cerita-cerita hantu di bis, di mobil, di sepeda motor atau ojol, dan bahkan di kereta api. Udah biasa ya, udah sering ya. Pernah gak sih denger cerita horor di pesawat, cerita hantu di pesawat?
Belum pernah kan? Belum pernah. Dan di video kali ini kita akan cari tahu dan menceritakan kepada kalian tentang cerita horor yang pernah terjadi di dalam pesawat. Dan cerita yang pertama ini baru-baru aja kejadian, viral karena diunggah di TikTok. Dan kalau nggak salah video ini diunggah di TikTok pertama kali pada tanggal 4 Januari 2021. Ini kalau dari sumbernya gitu ya, kita bukan user TikTok alias TikToker. Jadi kalau ada yang trending-trending di TikTok kita nggak tahu ya, maksudnya kudet lah kalau di TikTok gitu. Dan selain itu ada cerita lagi yang nggak kalah seremnya. Ini dia cerita-cerita horor yang pernah kejadian di dalam pesawat. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Cerita yang pertama datang dari seorang pramugari yang bernama Vita Putri, yang mana Mbak Vita Putri ini mengunggah sebuah video di TikTok dan akhirnya viral. Kenapa? Karena Mbak Vita Putri ini membagikan pengalaman horornya ketika bekerja di dalam pesawat. Di akun TikToknya yang bernama @VitaPutri, Mbak Vita menceritakan kalau ada makhluk goib yang menampakkan diri dan mencoba mengganggunya setelah makhluk itu dilihat oleh rekan kerjanya, yang mana rekan kerjanya ini adalah seorang indigo. Jadi Mbak Vita ini menceritakan kalau rekan kerjanya ini tampak gusar, cemas, gelisah ketika pesawatnya mau lepas landas dari Yogyakarta menuju Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Kalau bisa dibilang rekan kerjanya Mbak Vita ini kayak apa ya, ketakutan, terus terlihat nggak biasa, nggak seperti biasanya gitu. Biasanya ini kayak lihat sesuatu gitu loh guys, ada yang mengawasi. Ngerinya di sini adalah ketika itu di Jogja lagi hujan lebat guys. Dan sampai akhirnya si rekan kerjanya Mbak Vita yang indigo itu tadi ngomong ke Mbak Vita, nanya gitu, Mbak pas boarding tadi Mbak lihat sesuatu nggak yang dibawa penumpang? Tapi Mbak Vita nggak tahu dan belum kepikiran ke arah yang mistis-mistis, masih biasa aja ya. Mbak Vita malah kepikiran jangan-jangan yang dibawa penumpang itu adalah barang yang seharusnya nggak boleh dibawa saat penerbangan. Dan setelahnya si rekan kerja Mbak Vita nggak ngomong apa-apa lagi, tapi tatapannya ini agak sedikit aneh guys. Gimana ya, kayak orang-orang yang Gelisah itu. iya, dia melihat ke salah satu kursi yang ada di kabin dengan tatapan yang nggak biasa. Waduh. Awalnya Mbak Vita ini nggak terlalu mengkhawatirkan sikap aneh rekan kerjanya yang sempat terlihat panik dan ketakutan. Tapi selama penerbangan itu rekan kerjanya Mbak Vita ini kayak nggak fokus guys kerjanya. Jadi pas melayani penumpang itu nggak fokus, terus tatapannya selalu melihat ke arah belakang kabin pesawat, kayak ada sesuatu gitu yang mengawasi terus-menerus. Sambil melayani penumpang dari memberi minuman, camilan, rekan kerjanya Mbak Vita ini selalu aja menatap dengan wajah ketakutan. Dan hingga akhirnya Mbak Vita menanyakan hal itu kepada rekan kerjanya. Ada apa sih? Sontak aja Mbak Vita jadi kaget, sekaget-kagetnya. Madeg ya kalau bahasa Jawanya. Karena rekan kerjanya ini ngomong kalau dia lihat sesuatu, sesosok makhluk goib, wanita penari yang memakai kebaya, yang mana si sosok ini lagi ngeliatin si temennya Mbak Vita ini. Sosoknya ini lagi nari jaipongan pelan gitu guys, nari tapi pelan, lemah lembut gitu. Ini mungkin posisinya berdiri di tengah-tengah itu, di belakang Tengahnya itu. iya, di tengah-tengah gini, serem banget. Tapi kalau duduk lebih serem lagi. Di kursi gini serem, capek mbak. Nah jadi di galley belakang itu cuma ada dua pramugari, Mbak Vita dan temannya itu tadi. Dan pada saat itu Mbak Vita ini nggak mau tahu, nggak mau kepo apa yang dilihat sama temannya itu dari awal di ground sampai take off. Take offnya itu menjelang maghrib guys. Jadi pas pesawatnya udah di atas, sudah terbang, itu posisi udah malam. Ngeri nggak tuh? Wrong. Tapi Mbak Vita ini tetap kepikiran, tetap penasaran apa yang ada di belakang kabin pesawat. Nggak mungkin nggak penasaran, apalagi temennya nggak biasanya gitu, tiba-tiba kok ketakutan, panik. Berarti kan yang dilihatnya ini nggak mainan, pertama kali dilihat di pesawat gitu, seperti itu gitu, sosok wanita goib penari jaipong. Yang bikin merinding Mbak Vita di sini adalah rekan kerjanya ini ngomong bilang ke Mbak Vita kalau temannya itu melihat Mbak Vita sedang naik ke meja galley sambil duduk nunduk gitu, terus rambutnya diurai, digerai gitu. Kayak bahasa Jawanya rewu-rewu gitu guys. Dan selain itu juga temannya Mbak Vita ini lihat di depan lavatory di tengah jalan ada sesosok wanita yang memakai kebaya lengkap sama selendang hijau yang sedang nari-nari, tapi sosoknya ini lagi ngeliatin Mbak Vita. Wih. Serem. Di saat itu juga Mbak Vita ini langsung mencium aroma bunga melati yang semerbak guys, langsung brem gitu ya. Dan konon baunya ini tercium sampai seluruh pesawat. Masih positif thinking, palingan salah satu penumpang pakai parfum yang aromanya melati. Tapi kan nggak mungkin, apalagi penumpangnya saat itu sedikit, terus posisinya Mbak Vita sama temannya ini lagi di belakang. Masa baunya sampai belakang? Kan nggak mungkin tau kalau beneran ada orang yang pakai parfum. Jauh loh, ngeri sih, creepy sih.
Ini kayak pengalaman kita pas syuting di sawah ya. Dan juga temannya Mbak Vita ini cerita kalau salah satu penumpang disebut sengaja membawa benda mistis, sampai akhirnya temannya ini hampir diganggu oleh sosok goib penari berbaju kebaya hijau itu. Penunggu benda itu mungkin ya. Serem guys, sumpah. Dan sejak videonya itu diunggah di TikTok jadi rame, jadi viral di medsos, dan banyak orang yang membicarakan tentang video itu. Jadi heboh ya. Karena itu videonya ini udah ditonton 4,5 juta viewers di TikTok sejak diunggah pada tanggal 4 Januari 2021 guys. Nah itu dia cerita yang pertama, cerita horor di dalam pesawat, kisah nyata yang dialami langsung oleh temannya Mbak Vita. Gimana menurut kalian tentang ceritanya Mbak Vita ini? Tulis aja di bawah. Lanjut ke cerita yang kedua. Di sini ada kisah mengerikan penerbangan hantu. Usut punya usut, kejadian kecelakaan pesawat maskapai Helios Airways Flight 522 merupakan salah satu yang paling naas di dunia aviasi. Dan ngerinya penerbangan itu kerap disebut penerbangan hantu. Konon Helios Airways Flight 522 ini merupakan pesawat yang terbang dengan rute Siprus menuju Athena. Tapi pada 14 Agustus 2005, alarm pesawat ini mendadak menyala karena sistem pengatur tekanan udara dalam kabin nggak berfungsi. Sayangnya pada saat itu pilot nggak menyadari alarm itu guys. Mereka mengira kalau ada kerusakan lain yang menyebabkan alarm berbunyi. For your information, biasanya sistem pengatur tekanan udara ini udah di-set otomatis saat terbang. Tapi dalam Helios Airways Flight 522 nggak ada kru yang menyadari kalau sistem tekanan udara ini masih di posisi manual. Oh, jadi dari awal itu ngiranya udah posisi otomatis. Dan akibatnya oksigen di dalam pesawat itu lama-kelamaan jadi semakin berkurang, menghilang. Usut punya usut, pada ketinggian 18.000 kaki atau 5.500 meter, masker oksigen untuk penumpang bahkan sempat dilepaskan. Pada detik ini pilot pesawat sempat mengontak pusat operasi yang ada di darat dan menyebutkan masalah yang ada. Sayangnya akibat kehabisan oksigen dan menderita hipoksia, kapten pesawat pun akhirnya pingsan sebelum melaksanakan instruksi dari petugas. Ngeri juga ya. Maksudnya meski udah kehilangan kontak dengan ATC, pesawat tetap terbang dan mencapai ketinggian 34.000 kaki atau 10.000 meter. Usutnya usut, mengikuti autopilot yang udah dipasang sebelumnya, pesawat terbang hingga mencapai Athena dan terus berputar di sekitar bandara selama kurang lebih 70 menit lamanya. Lama juga ya, 70 menit. Iya. Selama itu pula para penumpang dan juga awak pesawat sebenarnya udah kehabisan oksigen dan membeku dalam suhu minus 40 sampai minus 60 derajat Celcius. Usutnya usut, dua pesawat tempur F-16 sempat dikerahkan untuk mengecek pesawat. Tapi yang mereka dapati hanyalah kopilot serta penumpangnya ini udah nggak bernyawa guys, alias tahu sendirilah ya. Dan pada akhirnya penerbangan Helios Airways Flight 522 ini jatuh setelah kehabisan bahan bakar dan menabrak bukit yang berjarak 40 km dari kota Athena. 121 orang yang berada dalam penerbangan hantu ini dikabarkan meninggal dunia. Dan baru-baru aja kan di Indonesia kemarin awal tahun kejadian jatuh pesawat Sriwijaya Air Flight 182 ya. Kita ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan oleh para korban. Semoga arwah para korban tenang di alam sana dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita yakin mereka udah ada di tempat yang lebih baik sekarang daripada di sini ya. Dan kita minta kalian untuk mendoakan yang baik-baik untuk korban penumpang pesawat Sriwijaya Air 182. Nah itu dia tadi cerita-cerita horor yang ada di dalam pesawat. Sangat-sangat creepy, menyeramkan, dan bikin kita bergidik. Apalagi yang pertama tadi baru-baru aja kejadian, kisah nyata yang dialami oleh seorang pramugari. Lebih tepatnya temannya si Mbak pramugari yang bernama Mbak Vita. Yang mana temannya ini melihat sosok yang sangat mengerikan di dalam pesawat. Dan juga cerita yang kedua nggak kalah seremnya ya guys. Ngeri banget, speechless kita. Tapi gimana menurut kalian tentang kedua cerita itu tadi? Apakah kalian mempunyai cerita-cerita mistis di dalam pesawat atau bahkan moda transportasi yang lainnya? Kalian bisa tulis aja pengalaman kalian di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Dan mungkin kalau kalian mau
tahu hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order, kalian pesen di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.